Apakah benar nih Malaysia Vietnam batal ketar-ketir gara-gara ketua BTN ya? Pak Sudarmaji menyangkal tentang Garuda Calling yang bocor. Dibilangnya tidak benar, belum sepenuhnya benar. Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih buat semua sahabatku ya, Clipping Bola dimanapun kalian berada, yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen ya. Nah, semoga kalian selalu sehat, selalu dalam rezeki yang melimpah, amin ya rabbal alamin ya. 90% ya yang menonton video ini dari YouTube ini mengatakan belum subscribe. Jadi buat kalian yang barusan aja mampir, yang barusan aja klik, langsung aja, jangan tunggu nanti, sekarang aja di subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya guys ya. Jadi informasi terbaru yang kemarin aku dapetin bahwasanya ini Pak Sudarmaji ya, ini menyangkal bahwasanya kebocoran skuad timnas ya, atau Garuda Calling yang kemarin sempat bocor ada 26 pemain itu, katanya itu adalah belum benar, belum sepenuhnya benar, atau mungkin dibilang hoax ya. Nah, belum terlihat untuk penentuan Garuda Calling tersebut. Namun kemarin itu informasi datang dari Bung Ropan ya, yang kemarin ya sempat bikin ini, terus dia trending juga, cukup banyak yang melihat, akhirnya cukup banyak juga yang bikin video-video tentang Garuda Calling tersebut. Nah, oke, langsung aja kali ini kita cek aja ya. Sebelumnya penyangkalan dari BTN ya, Ketua Badan Timnas Nasional ya. Ketua Badan Timnas Nasional ya. Oke. Nih, guys, langsung aja kita gaskan. Daftar skuad timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026 tengah menjadi perbincangan. Sebuah daftar yang beredar di media sosial mencantumkan sejumlah pemain yang disebut bakal dipanggil pelatih John Hartman. Namun Rizky Ridho tidak terlihat dalam daftar tersebut ya. Dalam daftar yang beredar terdapat sejumlah pemain yang selama ini menjadi bagian dari skuad timnas seperti Martin Paes, Emil Odoiro, Jay Itses, Elkan Bagot, Justin Hapner, Kevin Dick, Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Oli Romani, hingga Rafael Struijk. Daftar tersebut juga memuat beberapa nama diaspora seperti Eliano Rendes dan Miliano Jonathan. Ya, meskipun demikian daftar tersebut belum dapat dijadikan sebagai skuad resmi timnas Indonesia. Kepala Badan Tim Nasional atau BTN Sudarmaji menegaskan bahwa daftar pemain yang beredar bukanlah daftar pemain resmi untuk FIFA ASEAN Cup ya. Tidak benar ya bocoran skuad timnas, ujar Sudarmaji pada Selasa 18 Agustus 2026. Ia menjelaskan bahwa proses finalisasi pemain masih berlangsung, termasuk menyesuaikan kedatangan pemain, jadwal latihan, serta lokasi pemusatan pelatihan guys ya. Nah, ini tidak benar ya, bocoran skuad timnas ini tidak dibenarkan ya, masih finalisasi pemain untuk saat ini. Persiapan juga terkait kedatangan pemain, jadwal latihan, dan tempat latihan yang belum ditentukan. Oke, skuad belum ditentukan karena kami masih menyesuaikan agenda pemain di klub. Kami juga berkontak dengan masing-masing klub ya pemain. Oke, itu guys ya. Tapi berita sudah beredar, sudah banyak beredar ya. Jadi pundit-pundit sudah pada bikin video ya kemarin ya. Sini salah satunya juga dari yang hohoi. Ya, kita gaskan ya kali ini. Mana nih? Nih guys, tanpa nama Rizky Ridho dan Nadeo. Tolong koreksi gue kalau salah, ini pertama kalinya Ridho nggak dipanggil bos, karena untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup di Oktober nanti. Ini tim jujur sih udah siap banget juara nih, harusnya nih, karena pasalnya John Hartman resmi mengumumkan 26 nama pemain untuk FIFA ASEAN Cup.
Ini unofficial bos, tolong jangan diterima mentah-mentah, jangan lu Iya. marah-marah sama gue cuma nyampein apa yang terjadi di sosial media aja Oke. Mari kita bahas bos. Berita ini berangkat dari Papi Ropan. Gue tadi habis nonton fullnya, nggak ada kata-kata harapan, berarti ini harusnya bener kalau menurut beliau. Tapi ada sanggahan juga dari Pak Sumarji, katanya ini infonya masih belum jelas. Tapi coba kita anggap dulu ini bener ya bos ya, biar kita bahas ya. Ini kalau 26 nama berarti ini udah final list, udah nggak ada yang dicoret-coret lagi, udah bukan proporsional squad. Kiper ada Pas, ada Odero dan juga ada Hernando. Akhirnya Hernando kembali masuk ke dalam list timnas senior. Welcome back bos ya. Untuk main bertahan ada Back Jai, ada Bagot, ada Kang Bahar, ada Kevin, ada Lopi Pororo, ada Dian James akhirnya balik lagi. Nathan Chuaon, Wolves Dungdung, Patinama dan juga Doni Tri. Bukan cuma Rido doang, Jordinya juga dicoret bos. Lanjut di bagian main tengah bos, ada Tom Haye, ada Jenner, ada Joy Pelupesi, ada Ricky Kambuaya. Welcome back kakak Ricky. Terus ada Marcelino dan juga Beckham Putra. Nah ini sebenarnya yang bikin gue tanda tanya nih. Setahu gue Marcelino soalnya cedera nih. Kalau misal 2 bulan nggak cukup waktu recovery-nya setahu gue. Terakhir untuk main depan ada Ole, ada Wahaji, ada Luke Fikri yang berpotensi debut, ada Miliano Jonathan, ada Eliano Renders, ada Michi Baker dan juga Adrian Wibowo akhirnya dipanggil lagi. Nah ini yang bikin saya makin ragu nih. Miliano tuh diperkirakan pulih itu Februari bos. Menurut gue sih nggak mungkin Miliano dipanggil. Tapi intinya nggak mungkin Papi Ropan ngomong asal-asalan sembarangan tanpa adanya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekedar mengingatkan kita masuk di grup yang relatif di bawah kita lawan-lawannya. Dan harusnya kalau misalnya kita nggak juara sih, ho Hertman, bener kagak bohong nih. Banget. Lanjutannya bos. So, kalau menurut yang gimana nih? Ya guys, yang bilang kemarin ketar-ketir boleh, kalian yang menyangkal boleh ya, itu hak kalian. Kalian pesimis juga boleh ya, yang optimis juga boleh ya. Tapi kali ini kabar terbaru kemarin itu Miliano Jonathan sudah mulai better lah, udah mulai sembuh ya. Juga J Inces yang dikabarkan kemarin juga ada cedera, sekarang juga udah mulai merumput kembali ya kan. Jadi bukan, kalau yang belum ada informasi terbaru itu adalah Marcelino ya. Marcelino ini belum ada informasi terbaru guys. Jadi kalau nanti apakah Miliano Jonathan ini akan menjadi starter juga masuk dalam line up, belum tahu ya. Tapi yang terakhir ini memang belum ada informasi terbaru tentang Miliano Jonathan setelah kemarin sempat ada informasi bahwa dia sudah mulai pulih guys ya. Tapi nggak jauh-jauh dari situlah, kalau seandainya memang itu belum benar, sekuat Garuda Calling ini pasti nggak akan juga jauh-jauh dari sini sih kalau menurutku. Nggak akan jauh-jauh juga dari yang sudah terbentuk. Seandainya pun nggak benar, pasti nggak akan jauh-jauh dari ini kan guys. Pemain-pemain yang akan dipanggil tuh ya. Kemarin juga sudah sempat ini bikin videonya aku ya. Nah ini Marcelino Ferdinand ini yang lagi cedera sih, lagi cedera, belum ada informasi terbaru. Kalau untuk Miliano Jonathan ya, coba kabar terbaru dari Miliano Jonathan ya, aku cek aja ya. Cek aja untuk kabar terbaru dari Miliano Jonathan. Kalau yang aku cari di Miliano Jonathan saat ini berada dalam tahap akhir pemulihan ya, cedera robekan anterior cruciate ligamen atau kena ACL ya, yang dialaminya pada Maret 2026 lalu. Proses penyembuhannya pemain timnas ini berjalan dengan baik dan ia diperkirakan bisa kembali merumput itu dalam waktu dekat. Oh sudah, ini memang kemarin udah mulai ini ya. Jadi berikut beberapa informasi penting ya. Ada yang pertama, Miliano mengalami ACL ketika membela klubnya. Proses pemulihan cederanya dilaporkan menunjukkan hasil positif dan berjalan lancar. Tidak kembali memperkirakan ia sudah mendekati kondisi pulih total. Tuh kan, prospek bersama timnas Indonesia namanya tetap mendapatkan perhatian dari jajaran pelatih untuk proyeksi skuad Garuda. Kehadirannya sangat dinanti-nantikan oleh supporter untuk kembali memperkuat di lini serang timnas Indonesia. Jadi informasi tentang Miliano Jonathan ini bahwasanya dia udah mulai pulih, ini untuk sepertinya udah A1. Ya. Nah, ini kabar baiknya ini guys. Kita buka aja ya. Miliano Jonathan pulih, John Herman dapat kabar baik di tengah cedera Marcelino Ferdinand nih guys ya. Jakarta this way.
malang.id, Milan Jonathan membawa kabar mengembalikan bagi timnas Indonesia. Penyerang muda keturunan Indonesia itu dilaporkan telah pulih dari cedera anterior cruciate ligament atau ACL yang di dalamnya beberapa bulan lalu. Kondisi tersebut menjadi angin segar bagi pelatih John Hartman di tengah absennya Marcelino Ferdinand hingga Piala AFF 2026 berakhir. Kehadiran Emiliano Jonathan dinilai dapat menambah opsi dari lini serang Garuda yang sedang membutuhkan pemain kreatif untuk meningkatkan produktivitas gol. John Hartman pun mengaku antusias menantikan aksi sang pemain setelah proses pemulihan berjalan sesuai harapan ya. Kabar positif ini datang di tengah situasi yang sedang dihadapi timnas Indonesia usai menelan kekalahan 0-3 dari Vietnam pada laga grup A Piala AFF 2026 ya. Ya, kalian boleh bisa baca-baca sendiri kali guys ya. Ini panjang banget kalau kita baca saat ini ya. Ya. Panjang banget kalau kita baca saat ini. Nah guys ya, menurut kalian bagaimana tentang berita dari Emiliano Jonathan? Itulah informasi yang bisa saya sajikan saat ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih ya. Jangan lupa buat kalian yang barusan aja main tekan tombol subscribe-nya karena gratis sekali itu ya. Buat kalian yang mungkin emosi, punya unek-unek, yang mungkin kalian yang pesimis ya, yang kurang percaya dengan timnas juga, mungkin yang kalian yang respect juga dengan timnas, boleh komen-komen, keluarkan unek-unek kalian, keluarkan sebanyak-banyaknya di komen di bawah ya. Jangan lupa like, share juga ke teman-teman kalian sama-sama pencinta bola tentunya. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian semuanya yang udah nonton, udah ngeklik video ini. Tetap dukung ya untuk timnas Indonesia untuk berlaga di AFC, untuk berlaga di FIFA ASEAN Cup nanti. Untuk kita juara, kita perlu juara, kita haus banget dengan juara. Tetap dukung Garuda di dadaku.